Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Pagi ini kita masih dalam suasana Paskah. Pagi ini kita akan sama-sama merenungkan peristiwa Paskah. Jadi yang pertama tercatat di dalam Alkitab yaitu ketika di Mesir, lalu kedua di padang gurun Sin, yang ketiga di seberang sungai Yordan, ya, yaitu di dekat Yeriko. Nah, yang keempat ini perayaan Paskah dilakukan pada zaman Raja Yosia. Nah, di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-23 ayat yang ke-21 sampai 22, di sana dikatakan tidak pernah lagi dirayakan Paskah seperti itu sejak zaman para hakim yang memerintah atas Israel dan sepanjang zaman raja-raja Israel dan raja-raja Yehuda. Jadi saudara-saudara, dari ayat ini kita melihat setelah zaman Yosua, zaman para hakim-hakim yang memerintah, dan pada zaman itu tidak ada perayaan Paskah. Lalu muncul kembali pada zaman Raja Yosia, maka itu pasti di dalam kurun waktu yang cukup lama, karena pada zaman Yosia kerajaan Israel sudah pecah menjadi dua. Nah, saudara-saudara, kenapa perayaan Paskah begitu lama dan baru bisa dirayakan kembali pada zaman Yosia? Nah, kita lihat setelah Yosua berhasil masuk ke tanah perjanjian beserta dengan generasi kedua umat Israel, maka ada satu kesalahan fatal yang dibiarkan terjadi di tengah-tengah umat. Yaitu apa? Yaitu bahwa Yosua dan seluruh orang-orang Israel tidak menumpas habis penduduk-penduduk Kanaan, sehingga mereka melakukan kawin campur dengan orang atau penduduk Kanaan. Maka yang terjadi adalah pasti kontaminasi kepada satu kebudayaan dan agama mereka. Dan berarti kita ingat bahwa di Kanaan itu begitu syarat dengan dewa-dewa asing. Saudara-saudara, maka dengan sendirinya kerinduan untuk taat kepada Tuhan Allah dalam hubungannya dengan Paskah itu mulai luntur. Sehingga dewa-dewa asing itu, berhala-berhala itu terus bercokol, terus ada di tengah-tengah kehidupan mereka sampai pada zaman raja-raja. Mengapa mereka begitu mudah terkontaminasi, begitu mudah beralih kepada dewa-dewa asing? Itu karena mereka melihat dengan mata jasmani. Tema renungan hari ini adalah melihat Tuhan dengan kacamata iman. Saudara-saudara, mereka melihat pekerjaan Tuhan, lawatan Tuhan, penyertaan Tuhan yang hidup itu tidak dengan kacamata iman. Sementara mereka melihat dewa-dewa asing dengan mata jasmani yang ada di sekitar mereka. Mereka membuat patung-patung, mereka punya bukit-bukit pengorbanan, mereka punya tempat-tempat penyembahan, mereka melihat dengan mata tanpa mereka sadari, sementara mereka menikmati berkat yang dari Tuhan pencipta, Allahnya mereka, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, tapi mereka masih membiarkan berhala-berhala, dewa-dewa asing ada dalam kehidupan mereka. Nah, jadi apa yang mereka lihat itulah yang membuat mereka bergeser secara iman. Sehingga ketika mereka melihat dewa-dewa asing, maka juga mereka percaya itu adalah Tuhannya juga. Jadi ada dualisme Tuhan di dalam kehidupan mereka. Sementara Tuhan merindu, mereka hanya percaya kepada satu-satunya Tuhan, yaitu Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Saudara-saudara,
Iman yang benar menjadikan Tuhan sebagai pusat penyembahannya, bukan dirinya. Perubahan yang dilakukan Yosia, saya percaya itu adalah perubahan yang sangat radikal secara iman. Ya, kalau saudara membaca secara utuh di dalam pasal 23, apa yang dilakukan Yosia itu sangat luar biasa. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kenyamanan itu ada dalam hidup kita, kita cepat sekali lupa dengan pemeliharaan Tuhan. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam, gunakan kacamata iman kita ya untuk melihat kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Melihat Tuhan dengan kacamata iman. Ya, saudara-saudara, jangan kita hanya begitu antusias dengan mujizat-mujizat spektakuler saja, ya, tetapi kita juga antusias dengan Tuhan justru ketika kita menghadapi kesulitan. Ya. Karena justru apa yang kita nikmati, berkat Tuhan itu bisa menjadi berhala dalam hidup kita. Berkat Tuhan itu bisa menjadi Tuhan dalam hidup kita. Ya. Jadi mari kita belajar untuk mengintrospeksi diri kita. Ya, supaya kita tidak salah cara melihat Tuhan itu. Tuhan bekerja di dalam setiap atau apa saja, di dalam segala situasi dan kondisi yang kita alami. Dan mari kita tetap percaya kepada pemeliharaan Tuhan, kehadiran Tuhan. Dan harus dengan menggunakan kacamata iman, agar kita mampu melihat Tuhan dengan benar. Nah, Tuhan kita tidak bisa kita atur. Tuhan yang harus mengatur kita, bukan kita yang mengatur Tuhan. Jangan mengklaim ya sesuatu kepada Tuhan. Siapa kita? Kita bukan apa-apa. Kita belajar tunduk turut kepada Tuhan. Ya, seperti yang harus dilakukan ketika memperingati Paskah. Ya, perubahan yang dilakukan Yosia itu sangat luar biasa, sehingga semua dewa-dewa kejijikan, bukit-bukit pengorbanan dihancurkan. Itulah peperangan rohani yang dilakukan. Selalu itu polanya. Harus ada peperangan rohani yang menghancurkan segala ketidakberesan, seperti juga yang terjadi di Mesir, bukan? Di Mesir, Tuhan izinkan ada 10 tulah. Dewa-dewa Mesir, semua dihancurkan. Ya, dewa matahari dikalahkan semuanya, supaya dunia melihat bahwa Allahnya Israel itu hidup. Pada zaman Yosia juga sama, semua dihancurkan. Dan semua harus kemudian merayakan Paskah kembali. Merayakan kemenangannya. Nah, saudara, hari ini, saya rindu kita melihat Tuhan dengan kacamata yang benar. Kacamata iman. Melihat Tuhan dengan kacamata iman, kalaupun hari ini boleh terjadi apa saja, dengan iman kita percaya bahwa Tuhan itu ada. Dengan iman kita percaya bahwa Tuhan hadir. Dengan iman kita percaya bahwa Tuhan mampu menyelesaikan semuanya. Melihat Tuhan dengan kacamata iman. Gunakan iman kita. Pakai iman kita untuk melihat kehadiran Tuhan dalam hidupmu. Kiranya Tuhan berkati kita semuanya. Shalom.